Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya, dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya
bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 21 Oktober. Nantinya Luhut akan bertugas langsung memberi nasihat ke Presiden Prabowo. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebut bahwa Luhut juga sudah menjadi mitra di kabinet hampir 1 dekade. Sebelumnya, Luhut merupakan salah satu tangan kanan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam kabinetnya. Luhut pernah mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Fungsi Kemenko Marves pun disebut akan didistribusikan sebagian ke Kemenko Perekonomian yang dipimpin Airlangga. Melalui unggahannya, Luhut bercerita soal pertemuannya dengan Prabowo sebelum dilantik, yaitu pada 21 Juli 2024. Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional akan bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Apalagi tantangan perekonomian ke depan yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan, seperti persoalan ketahanan pangan, transisi energi, pengembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kompleks di depan mata. Pensiunan TNI ini pun berterima kasih kepada Prabowo atas kepercayaan dan mandat yang baru diberikan. Luhut dilantik bersama puluhan menteri kabinet lainnya. Ia tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan peci hitam serta dasi biru muda. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin kami hitung pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin 3, 2, 1. Terima kasih, mohon izin. Selanjutnya sesi kedua beserta dengan para pendamping. Baik, izin kami hitung pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin kami ulang dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin untuk foto bersama telah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Nama Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Dengan demikian, Sri Mulyani telah dipercaya menjadi Menteri Keuangan di era 3 Presiden. Sri Mulyani pertama kali menjabat Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005 hingga 2010. Kemudian ia menjabat lagi pada periode pertama Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 hingga 2019. Ia kembali menjabat pada periode kedua pemerintahan Jokowi tahun 2019 hingga 2024. Kini ia kembali ditunjuk oleh Prabowo mengisi jabatan Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih pada tahun 2024 hingga 2029 mendatang. Sri Mulyani akan didampingi oleh 3 wakil Menteri Keuangan, yakni Suhasil Nazara, Thomas Ciwandono, dan Anggito Abimanyu.
Sebagai informasi, wanita kelahiran Tanjung Karang, Lampung 26 Agustus 1962 itu juga dikenal karena kiprahnya sebagai pejabat Bank Dunia. Ia menjadi perempuan sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010. Sri Mulyani memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 1986. Ia melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Ia mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics pada tahun 1990 dan mendapatkan gelar PhD in Economics pada tahun 1992. 6. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih pada Minggu 20 Oktober malam. Kabinet Merah Putih beranggotakan 109 orang yang terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri. Dari jumlah tersebut ada sejumlah wajah lama era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut meramaikan Kabinet Prabowo. Setidaknya ada 16 nama menteri di masa pemerintahan Jokowi yang kembali dipanggil untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Mereka diantaranya Airlangga Hartarto kembali ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian ex-Menteri Sekretaris Negara Pratikno kini ditunjuk sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nama Zulkifli Hasan yang dulu Menteri Perdagangan kini sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Selain itu, Prabowo juga menunjuk kembali ex-Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selanjutnya, bekas Menteri Jokowi yang menjadi Menteri Teknis di pemerintahan Prabowo mencakup ex-Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas kini ditunjuk sebagai Menteri Hukum. Sementara Menteri lama yang kembali menduduki posisi sama ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Sebelumnya, Prabowo pada Selasa 15 Oktober lalu mengaku tidak mempertimbangkan latar belakang untuk memilih menteri, tetapi berdasarkan kemampuan. Oleh karena itu, Prabowo akan menunjuk orang-orang terbaik untuk membantunya di pemerintahan. Sehingga menteri-menteri di Kabinet Jokowi yang berkinerja baik akan diminta untuk kembali bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam.
Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya, dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Nasional
oleh Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 21 Oktober. Nantinya Luhut akan bertugas langsung memberi nasihat ke Presiden Prabowo. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia menyebut bahwa Luhut juga sudah menjadi mitra di kabinet hampir 1 dekade. Sebelumnya, Luhut merupakan salah satu tangan kanan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam kabinetnya. Luhut pernah mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Fungsi Kemenko Marves pun disebut akan didistribusikan sebagian ke Kemenko Perekonomian yang dipimpin Airlangga. Melalui unggahannya, Luhut bercerita soal pertemuannya dengan Prabowo sebelum dilantik, yaitu pada 21 Juli 2024. Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional akan bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Apalagi tantangan perekonomian ke depan yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan, seperti persoalan ketahanan pangan, transisi energi, pengembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kompleks di depan mata. Pensiunan TNI ini pun berterima kasih kepada Prabowo atas kepercayaan dan mandat yang baru diberikan. Luhut dilantik bersama puluhan menteri kabinet lainnya. Ia tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan peci hitam serta dasi biru muda. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin kami hitung pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin 3, 2, 1. Terima kasih, mohon izin. Selanjutnya sesi kedua beserta dengan para pendamping. Baik, izin kami hitung pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin kami ulang dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin untuk foto bersama telah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Nama Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Dengan demikian, Sri Mulyani telah dipercaya menjadi Menteri Keuangan di era 3 Presiden. Sri Mulyani pertama kali menjabat Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005 hingga 2010. Kemudian ia menjabat lagi pada periode pertama Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 hingga 2019. Ia kembali menjabat pada periode kedua pemerintahan Jokowi tahun 2019 hingga 2024. Kini ia kembali ditunjuk oleh Prabowo mengisi jabatan Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih pada tahun 2024 hingga 2029 mendatang. Sri Mulyani akan didampingi oleh 3 wakil Menteri Keuangan, yakni Suhasil Nazara, Thomas Jiwandono, dan Anggito Abimanyu. Sebagai informasi, wanita kelahiran Tanjung Karang, Lampung 26 Agustus 1962 itu juga dikenal karena kiprahnya sebagai pejabat Bank Dunia. Ia menjadi perempuan sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010. Sri Mulyani memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 1986. Ia melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Ia mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics pada tahun 1990 dan mendapatkan gelar PhD in Economics pada tahun 1992. 6. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih pada Minggu 20 Oktober malam. Kabinet Merah Putih beranggotakan 109 orang yang terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri. Dari jumlah tersebut ada sejumlah wajah lama era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut meramaikan Kabinet Prabowo. Setidaknya ada 16 nama menteri di masa pemerintahan Jokowi yang kembali dipanggil untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Mereka diantaranya Airlangga Hartarto kembali ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian ex-Menteri Sekretaris Negara Pratikno kini ditunjuk sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nama Zulkifli Hasan yang dulu Menteri Perdagangan kini sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Selain itu, Prabowo juga menunjuk kembali ex-Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selanjutnya, bekas Menteri Jokowi yang menjadi Menteri Teknis di pemerintahan Prabowo mencakup ex-Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas kini ditunjuk sebagai Menteri Hukum. Sementara menteri lama yang kembali menduduki posisi sama ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Sebelumnya, Prabowo pada Selasa 15 Oktober lalu mengaku tidak mempertimbangkan latar belakang untuk memilih menteri, tetapi berdasarkan kemampuan. Oleh karena itu, Prabowo akan menunjuk orang-orang terbaik untuk membantunya di pemerintahan. Sehingga menteri-menteri di Kabinet Jokowi yang berkinerja baik akan diminta untuk kembali bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 21 Oktober. Nantinya Luhut akan bertugas langsung memberi nasihat ke Presiden Prabowo. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebut bahwa Luhut juga sudah menjadi mitra di kabinet hampir 1 dekade. Sebelumnya, Luhut merupakan salah satu tangan kanan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam kabinetnya. Luhut pernah mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Fungsi Kemenko Marves pun disebut akan didistribusikan sebagian ke Kemenko Perekonomian yang dipimpin Airlangga. Melalui unggahannya, Luhut bercerita soal pertemuannya dengan Prabowo sebelum dilantik, yaitu pada 21 Juli 2024. Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional akan bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Apalagi tantangan perekonomian ke depan yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan, seperti persoalan ketahanan pangan, transisi energi,
pengembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kompleks di depan mata. Pensiunan TNI ini pun berterima kasih kepada Prabowo atas kepercayaan dan mandat yang baru diberikan. Luhut dilantik bersama puluhan menteri kabinet lainnya. Ia tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan peci hitam serta dasi biru muda. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin kami hitung pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin 3, 2, 1. Terima kasih, mohon izin. Selanjutnya sesi kedua beserta dengan para pendamping. Baik, izin kami hitung pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin kami ulang dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin untuk foto bersama telah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Nama Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Dengan demikian, Sri Mulyani telah dipercaya menjadi Menteri Keuangan di era 3 Presiden. Sri Mulyani pertama kali menjabat Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005 hingga 2010. Kemudian ia menjabat lagi pada periode pertama Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 hingga 2019. Ia kembali menjabat pada periode kedua pemerintahan Jokowi tahun 2019 hingga 2024. Kini ia kembali ditunjuk oleh Prabowo mengisi jabatan Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih pada tahun 2024 hingga 2029 mendatang. Sri Mulyani akan didampingi oleh 3 wakil Menteri Keuangan, yakni Suhasil Nazara, Thomas Jiwandono, dan Anggito Abimanyu. Sebagai informasi, wanita kelahiran Tanjung Karang, Lampung 26 Agustus 1962 itu juga dikenal karena kiprahnya sebagai pejabat Bank Dunia. Ia menjadi perempuan sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010. Sri Mulyani memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 1986. Ia melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Ia mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics pada tahun 1990 dan mendapatkan gelar PhD in Economics pada tahun 1992. 6. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih pada Minggu 20 Oktober malam. Kabinet Merah Putih beranggotakan 109 orang yang terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri. Dari jumlah tersebut ada sejumlah wajah lama era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut meramaikan Kabinet Prabowo. Setidaknya ada 16 nama menteri di masa pemerintahan Jokowi yang kembali dipanggil untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Mereka diantaranya Airlangga Hartarto kembali ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian ex-Menteri Sekretaris Negara Pratikno kini ditunjuk sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nama Zulkifli Hasan yang dulu Menteri Perdagangan kini sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Selain itu, Prabowo juga menunjuk kembali ex-Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selanjutnya, bekas Menteri Jokowi yang menjadi Menteri Teknis di pemerintahan Prabowo mencakup ex-Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas kini ditunjuk sebagai Menteri Hukum. Sementara Menteri lama yang kembali menduduki posisi sama ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Sebelumnya, Prabowo pada Selasa 15 Oktober lalu mengaku tidak mempertimbangkan latar belakang untuk memilih menteri, tetapi berdasarkan kemampuan. Oleh karena itu, Prabowo akan menunjuk orang-orang terbaik untuk membantunya di pemerintahan. Sehingga menteri-menteri di Kabinet Jokowi yang berkinerja baik akan diminta untuk kembali bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029,
sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 21 Oktober. Nantinya Luhut akan bertugas langsung memberi nasihat ke Presiden Prabowo. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia menyebut bahwa Luhut juga sudah menjadi mitra di kabinet hampir 1 dekade. Sebelumnya, Luhut merupakan salah satu tangan kanan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam kabinetnya. Luhut pernah mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Fungsi Kemenko Marves pun disebut akan didistribusikan sebagian ke Kemenko Perekonomian yang dipimpin Airlangga. Melalui unggahannya, Luhut bercerita soal pertemuannya dengan Prabowo sebelum dilantik, yaitu pada 21 Juli 2024. Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional akan bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Apalagi tantangan perekonomian ke depan yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan, seperti persoalan ketahanan pangan, transisi energi, pengembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kompleks di depan mata. Pensiunan TNI ini pun berterima kasih kepada Prabowo atas kepercayaan dan mandat yang baru diberikan. Luhut dilantik bersama puluhan menteri kabinet lainnya. Ia tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan peci hitam serta dasi biru muda. Baik,
Bapak dan Ibu mohon izin kami hitung pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin 3, 2, 1. Terima kasih, mohon izin. Selanjutnya sesi kedua beserta dengan para pendamping. Baik, izin kami hitung pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin kami ulang dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin untuk foto bersama telah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Nama Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Dengan demikian, Sri Mulyani telah dipercaya menjadi Menteri Keuangan di era 3 Presiden. Sri Mulyani pertama kali menjabat Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005 hingga 2010. Kemudian ia menjabat lagi pada periode pertama Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 hingga 2019. Ia kembali menjabat pada periode kedua pemerintahan Jokowi tahun 2019 hingga 2024. Kini ia kembali ditunjuk oleh Prabowo mengisi jabatan Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih pada tahun 2024 hingga 2029 mendatang. Sri Mulyani akan didampingi oleh 3 wakil Menteri Keuangan, yakni Suhasil Nazara, Thomas Ciwandono, dan Anggito Abimanyu. Sebagai informasi, wanita kelahiran Tanjung Karang, Lampung 26 Agustus 1962 itu juga dikenal karena kiprahnya sebagai pejabat Bank Dunia. Ia menjadi perempuan sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010. Sri Mulyani memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 1986. Ia melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Ia mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics pada tahun 1990 dan mendapatkan gelar PhD in Economics pada tahun 1992. 6. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 'Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih pada Minggu 20 Oktober malam. Kabinet Merah Putih beranggotakan 109 orang yang terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri. Dari jumlah tersebut ada sejumlah wajah lama era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut meramaikan Kabinet Prabowo. Setidaknya ada 16 nama menteri di masa pemerintahan Jokowi yang kembali dipanggil untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Mereka diantaranya Airlangga Hartarto kembali ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian ex-Menteri Sekretaris Negara Pratikno kini ditunjuk sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Nama Zulkifli Hasan yang dulu Menteri Perdagangan, kini sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Selain itu, Prabowo juga menunjuk kembali ex-Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selanjutnya, bekas Menteri Jokowi yang menjadi Menteri Teknis di pemerintahan Prabowo mencakup ex-Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas, kini ditunjuk sebagai Menteri Hukum. Sementara Menteri lama yang kembali menduduki posisi sama ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Sebelumnya, Prabowo pada Selasa 15 Oktober lalu mengaku tidak mempertimbangkan latar belakang untuk memilih menteri, tetapi berdasarkan kemampuan. Oleh karena itu, Prabowo akan menunjuk orang-orang terbaik untuk membantunya di pemerintahan. Sehingga menteri-menteri di Kabinet Jokowi yang berkinerja baik akan diminta untuk kembali bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap
mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 21 Oktober. Nantinya Luhut akan bertugas langsung memberi nasihat ke Presiden Prabowo. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia menyebut bahwa Luhut juga sudah menjadi mitra di kabinet hampir 1 dekade. Sebelumnya, Luhut merupakan salah satu tangan kanan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam kabinetnya. Luhut pernah mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Fungsi Kemenko Marves pun disebut akan didistribusikan sebagian ke Kemenko Perekonomian yang dipimpin Airlangga. Melalui unggahannya, Luhut bercerita soal pertemuannya dengan Prabowo sebelum dilantik, yaitu pada 21 Juli 2024. Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional akan bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Apalagi tantangan perekonomian ke depan yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan, seperti persoalan ketahanan pangan, transisi energi, pengembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kompleks di depan mata. Pensiunan TNI ini pun berterima kasih kepada Prabowo atas kepercayaan dan mandat yang baru diberikan. Luhut dilantik bersama puluhan menteri kabinet lainnya. Ia tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan peci hitam serta dasi biru muda. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin kami hitung pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin 3, 2, 1. Terima kasih, mohon izin. Selanjutnya sesi kedua beserta dengan para pendamping. Baik, izin kami hitung pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin kami ulang dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin untuk foto bersama telah selesai. Terima kasih.
Terima kasih. Nama Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Dengan demikian, Sri Mulyani telah dipercaya menjadi Menteri Keuangan di era 3 Presiden. Sri Mulyani pertama kali menjabat Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005 hingga 2010. Kemudian ia menjabat lagi pada periode pertama Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 hingga 2019. Ia kembali menjabat pada periode kedua pemerintahan Jokowi tahun 2019 hingga 2024. Kini ia kembali ditunjuk oleh Prabowo mengisi jabatan Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih pada tahun 2024 hingga 2029 mendatang. Sri Mulyani akan didampingi oleh 3 wakil Menteri Keuangan, yakni Suhasil Nazara, Thomas Ciwandono, dan Anggito Abimanyu. Sebagai informasi, wanita kelahiran Tanjung Karang, Lampung 26 Agustus 1962 itu juga dikenal karena kiprahnya sebagai pejabat Bank Dunia. Ia menjadi perempuan sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010. Sri Mulyani memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 1986. Ia melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Ia mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics pada tahun 1990 dan mendapatkan gelar PhD in Economics pada tahun 1992. 6. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih pada Minggu 20 Oktober malam. Kabinet Merah Putih beranggotakan 109 orang yang terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri. Dari jumlah tersebut ada sejumlah wajah lama era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut meramaikan Kabinet Prabowo. Setidaknya ada 16 nama menteri di masa pemerintahan Jokowi yang kembali dipanggil untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Mereka diantaranya Airlangga Hartarto kembali ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian ex-Menteri Sekretaris Negara Pratikno kini ditunjuk sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nama Zulkifli Hasan yang dulu Menteri Perdagangan kini sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Selain itu, Prabowo juga menunjuk kembali ex-Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selanjutnya, bekas Menteri Jokowi yang menjadi Menteri Teknis di pemerintahan Prabowo mencakup ex-Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas kini ditunjuk sebagai Menteri Hukum. Sementara Menteri lama yang kembali menduduki posisi sama ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Adito Aryo Tejo, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Sebelumnya, Prabowo pada Selasa 15 Oktober lalu mengaku tidak mempertimbangkan latar belakang untuk memilih menteri, tetapi berdasarkan kemampuan. Oleh karena itu, Prabowo akan menunjuk orang-orang terbaik untuk membantunya di pemerintahan. Sehingga menteri-menteri di Kabinet Jokowi yang berkinerja baik akan diminta untuk kembali bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, kepada bangsa dan negara, bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 21 Oktober. Nantinya Luhut akan bertugas langsung memberi nasihat ke Presiden Prabowo. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia menyebut bahwa Luhut juga sudah menjadi mitra di kabinet hampir 1 dekade. Sebelumnya, Luhut merupakan salah satu tangan kanan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam kabinetnya. Luhut pernah mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Fungsi Kemenko Marves pun disebut akan didistribusikan sebagian ke Kemenko Perekonomian yang dipimpin Airlangga. Melalui unggahannya, Luhut bercerita soal pertemuannya dengan Prabowo sebelum dilantik, yaitu pada 21 Juli 2024. Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional akan bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Apalagi tantangan perekonomian ke depan yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan, seperti persoalan ketahanan pangan, transisi energi, pengembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kompleks di depan mata. Pensiunan TNI ini pun berterima kasih kepada Prabowo atas kepercayaan dan mandat yang baru diberikan. Luhut dilantik bersama puluhan menteri kabinet lainnya. Ia tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan peci hitam serta dasi biru muda. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin kami hitung pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin 3, 2, 1. Terima kasih, mohon izin. Selanjutnya sesi kedua beserta dengan para pendamping. Baik, izin kami hitung pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin kami ulang dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin untuk foto bersama telah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Nama Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Dengan demikian, Sri Mulyani telah dipercaya menjadi Menteri Keuangan di era 3 Presiden. Sri Mulyani pertama kali menjabat Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005 hingga 2010. Kemudian ia menjabat lagi pada periode pertama Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 hingga 2019. Ia kembali menjabat pada periode kedua pemerintahan Jokowi tahun 2019 hingga 2024. Kini ia kembali ditunjuk oleh Prabowo mengisi jabatan Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih pada tahun 2024 hingga 2029 mendatang. Sri Mulyani akan didampingi oleh 3 wakil Menteri Keuangan, yakni Suhasil Nazara,
Thomas Jiwandono, dan Anggito Abimanyu. Sebagai informasi, wanita kelahiran Tanjung Karang, Lampung 26 Agustus 1962 itu juga dikenal karena kiprahnya sebagai pejabat Bank Dunia. Ia menjadi perempuan sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010. Sri Mulyani memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 1986. Ia melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Ia mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics pada tahun 1990 dan mendapatkan gelar PhD in Economics pada tahun 1992. 6. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 'Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih pada Minggu 20 Oktober malam. Kabinet Merah Putih beranggotakan 109 orang yang terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri. Dari jumlah tersebut ada sejumlah wajah lama era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut meramaikan Kabinet Prabowo. Setidaknya ada 16 nama menteri di masa pemerintahan Jokowi yang kembali dipanggil untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Mereka diantaranya Airlangga Hartarto kembali ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian ex-Menteri Sekretaris Negara Pratikno kini ditunjuk sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nama Zulkifli Hasan yang dulu Menteri Perdagangan kini sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Selain itu, Prabowo juga menunjuk kembali ex-Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selanjutnya, bekas Menteri Jokowi yang menjadi Menteri Teknis di pemerintahan Prabowo mencakup ex-Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas kini ditunjuk sebagai Menteri Hukum. Sementara menteri lama yang kembali menduduki posisi sama ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Sebelumnya, Prabowo pada Selasa 15 Oktober lalu mengaku tidak mempertimbangkan latar belakang untuk memilih menteri, tetapi berdasarkan kemampuan. Oleh karena itu, Prabowo akan menunjuk orang-orang terbaik untuk membantunya di pemerintahan. Sehingga menteri-menteri di Kabinet Jokowi yang berkinerja baik akan diminta untuk kembali bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi.
Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula.
nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 21 Oktober. Nantinya Luhut akan bertugas langsung memberi nasihat ke Presiden Prabowo. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebut bahwa Luhut juga sudah menjadi mitra di kabinet hampir 1 dekade. Sebelumnya, Luhut merupakan salah satu tangan kanan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam kabinetnya. Luhut pernah mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Fungsi Kemenko Marves pun disebut akan didistribusikan sebagian ke Kemenko Perekonomian yang dipimpin Airlangga. Melalui unggahannya, Luhut bercerita soal pertemuannya dengan Prabowo sebelum dilantik, yaitu pada 21 Juli 2024. Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional akan bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Apalagi tantangan perekonomian ke depan yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan, seperti persoalan ketahanan pangan, transisi energi, pengembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kompleks di depan mata. Pensiunan TNI ini pun berterima kasih kepada Prabowo atas kepercayaan dan mandat yang baru diberikan. Luhut dilantik bersama puluhan menteri kabinet lainnya. Ia tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan peci hitam serta dasi biru muda. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin kami hitung pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin 3, 2, 1. Terima kasih, mohon izin. Selanjutnya sesi kedua beserta dengan para pendamping. Baik, izin kami hitung pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin kami ulang dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin untuk foto bersama telah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Nama Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Dengan demikian, Sri Mulyani telah dipercaya menjadi Menteri Keuangan di era 3 Presiden. Sri Mulyani pertama kali menjabat Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005 hingga 2010. Kemudian ia menjabat lagi pada periode pertama Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 hingga 2019. Ia kembali menjabat pada periode kedua pemerintahan Jokowi tahun 2019 hingga 2024. Kini ia kembali ditunjuk oleh Prabowo mengisi jabatan Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih pada tahun 2024 hingga 2029 mendatang. Sri Mulyani akan didampingi oleh 3 wakil Menteri Keuangan, yakni Suhasil Nazara, Thomas Jiwandono, dan Anggito Abimanyu. Sebagai informasi, wanita kelahiran Tanjung Karang, Lampung 26 Agustus 1962 itu juga dikenal karena kiprahnya sebagai pejabat Bank Dunia. Ia menjadi perempuan sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010. Sri Mulyani memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 1986. Ia melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Ia mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics pada tahun 1990 dan mendapatkan gelar PhD in Economics pada tahun 1992. 6. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih pada Minggu 20 Oktober malam. Kabinet Merah Putih beranggotakan 109 orang yang terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri. Dari jumlah tersebut ada sejumlah wajah lama era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut meramaikan Kabinet Prabowo. Setidaknya ada 16 nama menteri di masa pemerintahan Jokowi yang kembali dipanggil untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Mereka diantaranya Airlangga Hartarto kembali ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian ex-Menteri Sekretaris Negara Pratikno kini ditunjuk sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nama Zulkifli Hasan yang dulu Menteri Perdagangan kini sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Selain itu, Prabowo juga menunjuk kembali ex-Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selanjutnya, bekas Menteri Jokowi yang menjadi Menteri Teknis di pemerintahan Prabowo mencakup ex-Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas kini ditunjuk sebagai Menteri Hukum. Sementara Menteri lama yang kembali menduduki posisi sama ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Adito Aryo Tejo, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Sebelumnya, Prabowo pada Selasa 15 Oktober lalu mengaku tidak mempertimbangkan latar belakang untuk memilih menteri, tetapi berdasarkan kemampuan. Oleh karena itu, Prabowo akan menunjuk orang-orang terbaik untuk membantunya di pemerintahan. Sehingga menteri-menteri di Kabinet Jokowi yang berkinerja baik akan diminta untuk kembali bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 21 Oktober. Nantinya Luhut akan bertugas langsung memberi nasihat ke Presiden Prabowo. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia menyebut bahwa Luhut juga sudah menjadi mitra di kabinet hampir 1 dekade. Sebelumnya, Luhut merupakan salah satu tangan kanan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam kabinetnya. Luhut pernah mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Fungsi Kemenko Marves pun disebut akan didistribusikan sebagian ke Kemenko Perekonomian yang dipimpin Airlangga. Melalui unggahannya, Luhut bercerita soal pertemuannya dengan Prabowo sebelum dilantik, yaitu pada 21 Juli 2024. Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional akan bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Apalagi tantangan perekonomian ke depan yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan, seperti persoalan ketahanan pangan, transisi energi,
Pengembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kompleks di depan mata. Pensiunan TNI ini pun berterima kasih kepada Prabowo atas kepercayaan dan mandat yang baru diberikan. Luhut dilantik bersama puluhan menteri kabinet lainnya. Ia tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan peci hitam serta dasi biru muda. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin kami hitung tandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin 3, 2, 1. Terima kasih, mohon izin. Selanjutnya sesi kedua beserta dengan para pendamping. Baik, izin kami hitung tandu dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin kami ulang dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin untuk foto bersama telah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Nama Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Dengan demikian, Sri Mulyani telah dipercaya menjadi Menteri Keuangan di era 3 Presiden. Sri Mulyani pertama kali menjabat Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005 hingga 2010. Kemudian ia menjabat lagi pada periode pertama Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 hingga 2019. Ia kembali menjabat pada periode kedua pemerintahan Jokowi tahun 2019 hingga 2024. Kini ia kembali ditunjuk oleh Prabowo mengisi jabatan Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih pada tahun 2024 hingga 2029 mendatang. Sri Mulyani akan didampingi oleh 3 wakil Menteri Keuangan, yakni Suhasil Nazara, Thomas Jiwandono, dan Anggito Abimanyu. Sebagai informasi, wanita kelahiran Tanjung Karang, Lampung 26 Agustus 1962 itu juga dikenal karena kiprahnya sebagai pejabat Bank Dunia. Ia menjadi perempuan sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010. Sri Mulyani memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 1986. Ia melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Ia mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics pada tahun 1990 dan mendapatkan gelar PhD in Economics pada tahun 1992. 6. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih pada Minggu 20 Oktober malam. Kabinet Merah Putih beranggotakan 109 orang yang terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri. Dari jumlah tersebut ada sejumlah wajah lama era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut meramaikan Kabinet Prabowo. Setidaknya ada 16 nama menteri di masa pemerintahan Jokowi yang kembali dipanggil untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Mereka diantaranya Airlangga Hartarto kembali ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian ex-Menteri Sekretaris Negara Pratikno kini ditunjuk sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nama Zulkifli Hasan yang dulu Menteri Perdagangan kini sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Selain itu, Prabowo juga menunjuk kembali ex-Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selanjutnya, bekas Menteri Jokowi yang menjadi Menteri Teknis di pemerintahan Prabowo mencakup ex-Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas kini ditunjuk sebagai Menteri Hukum. Sementara Menteri lama yang kembali menduduki posisi sama ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Sebelumnya, Prabowo pada Selasa 15 Oktober lalu mengaku tidak mempertimbangkan latar belakang untuk memilih menteri, tetapi berdasarkan kemampuan. Oleh karena itu, Prabowo akan menunjuk orang-orang terbaik untuk membantunya di pemerintahan. Sehingga menteri-menteri di Kabinet Jokowi yang berkinerja baik akan diminta untuk kembali bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029,
sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 21 Oktober. Nantinya Luhut akan bertugas langsung memberi nasihat ke Presiden Prabowo. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air